Ya, pemirsa, kembali bersama saya Pram Senjaya di MNC News Now. Pemirsa, hari ini pemerintah mulai mensosialisasikan sistem pembelian minyak goreng curah dengan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Namun ternyata di Pasar Senen Jakarta Pusat stok minyak goreng curah justru kosong. Rencana sosialisasi pembelian minyak goreng curah dengan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi atau nomor induk kependudukan NIK berlangsung selama 2 pekan. Pembelian minyak goreng curah pun akan dibatasi maksimal 10 kg untuk 1 NIK per harinya. Namun faktanya di lapangan hari ini di Pasar Senen Jakarta Pusat stok minyak goreng curah justru kosong. Kekosongan stok minyak goreng curah ini sudah terjadi selama beberapa pekan. Adanya kebijakan pembelian minyak goreng curah menggunakan aplikasi Peduli Lindungi ataupun NIK dikeluhkan para pedagang dan juga pembeli. Sementara di Depok, Jawa Barat, pemirsa, sosialisasi pembelian minyak goreng dengan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi juga belum berlaku mulai hari ini. Di Pasar Agung Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat, pembelian minyak goreng curah masih menggunakan KTP. Salah satu pedagang minyak goreng curah menyebut penggunaan aplikasi Peduli Lindungi susah dilakukan karena kendala sinyal. Pembelian minyak goreng curah juga dibatasi maksimal 2 kg per pemegang KTP. Sementara stok minyak goreng curah di Pasar Agung Sukmajaya terbilang aman. Ya, pemirsa, pemerintah terus melakukan terobosan guna menekan harga pangan di pasaran. Terbaru melalui Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, pemirsa, memberlakukan pembelian minyak goreng curah dengan aplikasi Peduli Lindungi. Lalu seberapakah efektifnya kebijakan tersebut? Telah bergabung bersama kami, pemirsa, Bapak Yusuf Lakaseng selaku Ketua DPP sekaligus juru bicara nasional Partai Perindo. Halo, selamat sore Pak Yusuf. Selamat sore Mas Pram. Ya Pak Yusuf, terima kasih sebelumnya telah bergabung bersama kami di MNC News Now pada sore hari ini, Bapak. Ya, terima kasih. Nah Bapak, lagi-lagi pemerintah ada kebijakan baru bahwa untuk membeli minyak goreng curah harus menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Tanggapannya menurut Anda seperti apa, Pak? Ya, lagi-lagi sih kita terheran-heran dengan kebijakan semacam ini karena logika kita sepertinya nggak nyambung gitu. Apa relevansinya? Apakah kebijakan ini untuk memaksa rakyat melakukan vaksinasi? Tapi sepertinya nggak juga. Kalau kebijakan ini digunakan untuk menekan harga minyak goreng, ilmu ekonominya nggak nyambung sampai ke sana, ya. Dalam pikiran saya, kebijakan ini sepertinya dipakai untuk membatasi konsumsi minyak goreng curah itu. Itu yang saya mengerti dari kebijakan ini. Mungkin karena pemerintah udah kewalahan ya menyediakan stok minyak goreng curah ini karena nggak mampu memaksa kebijakan DMO dan DPO itu berlangsung seperti yang direncanakan, maka terjadi mungkin kekurangan ya minyak goreng curah di pasaran sehingga rakyat harus dibatasi. Caranya membatasi ya kan nggak mungkin dilarang kan, maka dipakailah semacam threshold gitu loh, harus pakai Peduli Lindungi. Nah itu yang saya baca dari situasi terbaru kali ini. Oke Pak Yusuf, ini kan rencananya memang per hari ini sosialisasi sudah diberlakukan pakai aplikasi Peduli Lindungi. Cuman nyatanya ini di beberapa pasar di Jakarta dan juga di Depok tadi belum menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Apakah ini sebatas hanya kebijakan secara lisan saja, Pak? Ya menurut saya ini kebijakan yang bukan hanya tidak tepat tapi salah, nggak mungkin akan efektif di bawah ya. Di mana-mana transaksi itu adalah ya pakai uang, ya uang barang ditukar uang. Nah, tugas pemerintah, tugas negara adalah menyediakan stok minyak goreng curah itu biar cukup untuk kebutuhan masyarakat ya yang sudah lama kehabisan minyak goreng nih di dapur-dapur mereka. Itu menurut saya. Ya, Pak Yusuf, selain menimbulkan pro dan kontra, kalau menurut Anda sendiri kedepannya kebijakan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi ini akan berjalan atau tidak? Menurut saya nggak akan efektif ini ya, karena ya itu bertentangan dengan segala hal, bertentangan dengan ilmu ekonomi, bertentangan dengan kebutuhan masyarakat harus mendapatkan minyak goreng yang cukup untuk kebutuhan keluarganya.
Jadi nggak mungkin akan efektif ya. Asal mereka ada uang, ada stok minyaknya dijual di pengecer-pengecer di pasar tradisional itu, pasti akan terjadi transaksi tanpa perlu peduli lindungi dan KTP. Mhm, mhm. Kalau alasannya ingin agar kecurangan seperti penimbunan minyak goreng dapat diketahui, itu masuk akal nggak sih Pak kira-kira dengan menggunakan aplikasi ini? Saya sih belum bisa ini ya mengetahui sejauh mana efektivitasnya, sejauh mana kebenarannya itu ya. Saya menganggap bahwa itu alasan yang dibuat-buat ya. Menurut saya sih nggak ada relevansinya sama sekali. Penimbunan itu kan bisa dideteksi. Apa gunanya? Pemerintah kita punya perangkat Betul. polisi, ya, intelijen. Ini kan lagi udah lama nih minyak goreng ini, ya. Maka mestinya jadi perhatian pemerintah dengan alat-alat negaranya untuk mendeteksi jangan sampai ada penimbunan biar kebijakan DMO dan DPO itu berjalan efektif. Ya. Pasokan minyak goreng curah itu tercukupi di kebutuhan domestik untuk ditaruh didistribusikan di pasar-pasar tradisional untuk kebutuhan rakyat kita yang di kelas bawah. Nah, Bapak, ini kan sebelum adanya kebijakan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi, sebelumnya juga pemerintah sudah memberlakukan menggunakan KTP. Nah, kalau menurut Bapak nih KTP kemarin sudah berjalan hingga sekarang, menurut Bapak sendiri ini dengan KTP dengan membelikan minyak goreng curah ini efektif nggak? Ya sama juga, ya KTP ya sama juga sama Peduli Lindungi. Yang paling benar itu adalah sediakan stoknya, ya minyak goreng curah itu, lalu kemudian datang rakyat membeli dengan harga yang sudah ditentukan yaitu 14.000 per liter atau 15.500 per kilogram seperti yang tertuang dalam Permendak nomor 11 tahun 2022 itu. Itulah yang mestinya terjadi. Jadi kalau ada pembatasan, maka memang kita curiga memang bahwa ini mengalami kelangkaan, kekurangan nih stok minyak goreng curah di pasaran kita. Sehingga rakyat harus dibatasi. Gimana cara membatasinya? Ya harus ada threshold untuk membatasinya. Disuruh mereka pakai Peduli Lindungi, disuruh harus pakai KTP. Kalau nggak ada dua itu otomatis nggak bisa beli itu. Nah itu kan ini kan logikanya pembatasan orang untuk mengkonsumsi minyak goreng curah. Nah, Pak Yusuf, ini terkait ketersediaan stok minyak goreng curah sendiri, kemarin pemerintah sempat mengklaim bahwa aman. Tapi buktinya hingga sekarang ada beberapa pasar yang masih stoknya kosong. Sebenarnya kalau Pak Yusuf melihat pengaruh Pak Yusuf, sebenarnya apa yang terjadi sih tentang minyak goreng kita yang ada di Indonesia ini? Ini yang jadi tanda tanya besar ya. Negara sepertinya kalah oleh pengusaha-pengusaha CPO besar itu. Ya, padahal sudah ada kebijakannya. DMO ya untuk pasar domestik, ya DPO untuk penjualan di pasar domestik 20% dari produksi yang diekspor oleh mereka. Tegakkan aturan itu, kalau ada yang melanggar tindak tegas dengan hukum. Nah, sepertinya ini negara kalah nih dari para pengusaha CPO nih, sehingga mengalami kelangkaan minyak goreng curah. Padahal minyak goreng curah ini kan sebenarnya minyak goreng yang diperuntukkan untuk rakyat di kelas bawah. Kenapa disebut minyak goreng curah? Karena ini adalah minyak goreng sawit tanpa kemasan atau tanpa merek. Menurut para pengusaha CPO itu, bahwa minyak goreng curah itu atau kemasan itu ternyata angkanya dari kos produksi minyak goreng kemasan itu 12%. Jadi artinya kalau dia nggak dikemasi, nggak ditaruh merek, maka harusnya dia lebih hemat 12% gitu, yang disebut dengan minyak goreng curah nih. Nah itu adalah untuk rakyat bawah yang daya belinya tertekan gara-gara pandemi, karena kehilangan pekerjaan dan sebagainya karena ekonomi yang lagi tertekan gitu. Nah, Pak Yusuf, ini selain minyak goreng yang sampai saat ini belum terselesaikan juga, namun harga pangan sekarang semakin tinggi Bapak hingga saat ini. Kalau menurut Anda harga pangan kenapa Pak? Sejauh ini di lapangan menurut Anda kenapa bisa semakin mahal sejak bulan puasa kemarin hingga sekarang belum juga stabil juga? Ini juga keanehan yang lain. Reshuffle kemarin mengganti Mendak ya. Tujuannya adalah ada perbaikan kinerja yang ujungnya menteri baru mampu mengendalikan atau menstabilkan harga yang bahan pokok yang bergejolak nih, yang lagi naik-naiknya. Memang kita maklumi kemudian ini belum lama Mendak baru Pak Zulhas ini menduduki jabatan menteri. Tetapi Mbok ya jangan turun ke pasar itu lalu mengeluarkan statement yang nggak empatik. Nggak empatiknya itu adalah seperti apa Pak?
Nggak empatiknya itu Mendak setelah belusukan di Pasar Keramat Jati meminta rakyat untuk memaklumi kenaikan harga-harga bahan pokok ini. Ini kan bukan jawaban yang diharapkan oleh rakyat. Ini juga bukan yang diharapkan oleh Pak Jokowi gitu loh. Kenapa ada pergantian Menteri Perdagangan itu? Ini yang kita sayangkan. Dalam rumus ekonomi itu, kalau harga-harga naik, itu berarti ada hubungannya dengan supply and demand. Ya, berarti permintaan meningkat, sementara barangnya berkurang. Makanya otomatis harga naik gitu loh. Nah, apa nih harus ditemukan oleh pemerintah, harus ditransparansikan kenapa harga barang ini naik ya. Kalau misalnya masalahnya adalah karena mekanisme pasar harga mau tidak mau harus naik, maka pemerintah harus subsidi dong, ya kan? Agar kemudian harganya stabil sesuai dengan daya beli masyarakat kita yang daya belinya lagi pas-pasan karena tekanan ekonomi ini. Itu loh, Mas. Nah, terkait juga pernyataan Pak Zulhas ini, Bapak, ini terkait perbandingan Indonesia sama Singapura oleh Mendak ini terkait harga beras sendiri, menurut Bapak gimana tanggapannya? Ya ini kan nggak apple to apple menurut saya, ya kan? Pak Zulhas itu nggak utuh menyampaikan informasi. Kenapa nggak apple to apple? Singapura itu negara dengan pendapatan per kapita masyarakatnya 13 kali lipat dari pendapatan per kapita rakyat Indonesia. Di sana itu 48.000 dolar lebih per kapita. Di kita 3.000 dolar lebih. Gimana mau dibandingkan? Ya, ini jadi cobalah ya pengelola negara itu ya menteri kepala daerah atau siapapun ya yang diberi amanah oleh rakyat untuk mengelola pemerintahan, empati lah ya, berikan jawaban yang rasional. Rakyat kita ini nggak bodoh. Semua Oke, kita Bapak. ini sudah melek gitu ya. Pak Yusuf, mungkin terakhir Pak Yusuf, solusi dari Pak Yusuf atau dari perwakilan dari Partai Perindo untuk apa yang harus dilakukan pemerintah secepatnya? Ya pemerintah harus melakukan operasi pasar ya. Soal minyak goreng misalnya, tegakkan tuh aturan DMO, aturan DPO. Subsidi harus diberikan kepada minyak goreng curah ya, agar kemudian harganya betul-betul seperti dalam aturan yaitu 14.000 per liter. Untuk barang yang lain lakukan operasi pasar ya, lakukan lagi subsidi, ini bahan pokok loh ya. Ini menyangkut hajat hidup orang banyak, rakyat, kebutuhan rakyat untuk makan. Ini prioritas ya. Oke, harus mau negara turun tangan hadir. Nah kalau nggak di hal seperti ini, di hal urusan perut negara nggak bisa hadir, ini hal yang paling dasar saja nggak bisa hadir, terus bagaimana urusan-urusan yang lain gitu. Nah, saya tidak ingin kemudian kekecewaan rakyat ini mengarah kepada Pak Jokowi. Pak Jokowi itu sudah bekerja keras, ya, mengganti menteri ekspektasinya tinggi ya untuk menjawab tantangan yang diberikan oleh masyarakat. Tolong ya, jangan kecewakan rakyat, jangan kecewakan Pak Jokowi, Pak Zulkifli Hasan ya. Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak Yusuf Lakaseng selaku juru bicara nasional Partai Perindo. Kita pantau terus kebijakan dari pemerintah yang harusnya mengikuti atau mendorong untuk ke masyarakat kecil, untuk kebaikan masyarakat kecil. Terima kasih banyak Pak Yusuf. Salam sehat selalu. Terima kasih Mas Bram. Ya pemirsa, MNC News Now masih akan kembali sesaat lagi untuk Anda. Tetaplah bersama kami.